Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan kakak dalam renungan sekolah minggu. Nah, renungan kali ini kakak akan membawakan renungan yang mempunyai ayat referensi di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, catat dulu ya, buka dulu Alkitabnya. Markus 4 ada di mana? Perjanjian Baru. Nah, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dan judul renungan ini sesuai dengan perikop di Alkitab ya, angin ribut diredakan. Nah, sekalian nih adik-adik buka buku catatan. Kakak juga mau sekalian bilang kalau ayat hafalannya ada ya, Lukas 1 ayat 37. Ya, Lukas 1 ayat 37. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, kakak akan bacain dulu ya ayat di Alkitabnya. Coba buka dulu semua. 1, 2. Mari kita buka semua di Perjanjian Baru, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca ya sama-sama ya. Ya, Dede nyimak di Alkitab kakak di sini. Oke. Ya. Angin ribut diredakan. Markus 4 ayat 35. Kakak baca dari pertama sampai 41 nanti ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ada banyak perahu yang menyertai dia. Ya, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ada ingat yang sangat dahsyat ya. Ada kasih emphasize, kasih tekanan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa genangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, sekian sampai 41 ya kita baca. Nah, di sini kita lihat kan Tuhan Yesus sudah tahu ya adik-adik ya. Ya, pekerjaan Tuhan Yesus itu menginjil, ya, mengabarkan Injil kemana-mana, ya, berkhotbah. Sudah itu hari mulai petang itu agak sore. Nah, mari kita bertolak ke seberang. Nah, kalau di sana itu kan ke seberang itu pasti melewati seberang, berarti seberang danau. Ya, danaunya itu gede adik-adik, bukan danau yang kecil, ya. Danaunya gede dan di situ danaunya besar seperti kayak laut tapi danau. Nah, mereka naik perahu, ya. Mereka naik perahu dan perahu itu bukan satu, ada banyak muridnya juga ikut, ada orang lain juga ada di situ di perahu-perahu lainnya. Nah, pada saat mungkin kalau ada ini belum pernah ngeliat danau ada ombak ngamuk ya, kakak sih belum pernah ngeliat danau ada ombak ngamuk, tapi di sini diceritakan bahwa danau itu ombaknya besar ya, karena ada anginnya dahsyat. Jadi taufannya yang sangat dahsyat. Di garis bawahi di sini maksudnya kita tekankan taufan yang sangat dahsyat dan ombak. Ya bayangin aja, dan semua ya kalau adik-adik itu kalau air kan kalau lagi ngamuk kan kalau kita jalan, siapa yang udah pernah naik perahu ya atau kapal, ini kan air nih kapal ya, terus nanti airnya kan di samping-samping, tapi kalau dia lagi ngamuk kan dia tinggi, cuat langsung masuk, cuat gitu langsung kapal goyang langsung masuk air. Nah kalau adik-adik kalau sudah masuk air di dalam perahu, nah lama-lama ya tenggelam, perahunya juga langsung miring, oleng langsung jatuh tenggelam. Nah itu ya. Nah takutlah semua murid-muridnya itu. Lah lihat, wah Tuhan Yesus mana? Tidur. Waduh Tuhan Yesus kok tidur? Wah langsung bilang teriak, Guru, engkau tidak takutkah kalau kami binasa? Tidak peduli kalau kami binasa. Nah habis itu Tuhan Yesus bangun langsung menghardik. Tadi apa kakak bilang yang 2 kali? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda. Jadi kalau ombak itu mungkin anginnya besar, jadi dia mendorong airnya untuk naik ke atas. Jadi angin itu reda dan danau itu pun tenang. Itu kuasa Tuhan Yesus, ya. Lalu Tuhan Yesus bilang dong ke murid-muridnya semuanya, "Mengapa sih kalian takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, habis itu orang itu bingung. Wah, Tuhan itu melihat kehebatan mujizat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Allah yang Maha Kuasa yang tidak ada tandingannya. Dia berkuasa atas samudra raya
semua, apalagi manusia ya, dunia ini, angin sama danau pastilah tunduk. Nah, mereka di situ baru melihat ya kehebatan Tuhan. Yang lainnya juga banyak ya. Nah, cuman kakak mau kasih poin-poin di sini, kita lihat ya peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus ya. Murid-murid Tuhan Yesus pasti kan setiap hari dengerin khotbah Tuhan Yesus kan. Pasti ditulis juga jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kan. Nah, pada saat itu dilihat, dipraktekkan. Apakah mereka benar tidak pernah takut dan khawatir? Nah, tanya mereka khawatir dan takut. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari juga sama seperti kita, seperti kakak juga. Ada sesuatu langsung takut, khawatir, gimana ya. Ya, ada padahal badannya kecil, badannya apa? Tapi langsung takut, khawatir. Nah, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Nah, setelah itu kita melihat kekuasaan, kedahsyatan Tuhan Yesus. Ombak, angin, danau pun teduh. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Murid-murid bukan orang yang tidak percaya, murid-murid anak Tuhan seperti kita. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, ada kalanya di saat ada goncangan atau badai, ya apapun ketidakpastian atau ketakutan itu menghimpit kita, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan Yesus ada di samping kita. Adik-adik, Tuhan Yesus itu Allah yang ajaib dan berkuasa, dan itu Allah kita. Dan Tuhan Yesus itu selalu beserta kita dalam setiap kehidupan kita, setiap detik kita. Tuhan Yesus tahu kita duduk, kita tidur, semua Dia tahu. Nah, kadang-kadang kita mungkin lupa pada saat sesuatu datang atau goncangan datang, ketakutan datang, kita lupa kalau kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan kita tahu kita setelah menyaksikan kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan kita tahu itu sudah dialami oleh adik-adik dalam kehidupan adik. Kakak yakin dan percaya. Dan mungkin kakak-kakak juga, dan mungkin semua orang. Nah, kadang-kadang itu kita lupa dan kita takut. Nah, kakak cuma mau ingatin lagi bahwa apapun yang terjadi dalam badai kehidupan adik-adik. Mungkin dalam hal ini mungkin kakak tidak tahu, bukan badai ombak ya. Mungkin satu dalam kehidupan selalu penuh dengan tantangan ya dan ketidakpastian, dan itu bisa aja merupakan badai atau persoalan yang rumit ya, atau pergumulan atau apapun yang adik-adik hadapi ya. Adik-adik harus tetap ingat ya, tetap percaya, tetap beriman kalau adik-adik punya Tuhan Yesus yang maha dahsyat dan maha kuasa. Dan yakin dan percaya karena kekuasaan Tuhan yang dahsyat dan maha kuasa itu, adik-adik bisa melewati kehidupan adik-adik dengan baik, bisa melewati pergumulan, bisa melewati ombak-ombak diredakan dan ditiadakan, bisa melewati goncangan-goncangan ditiadakan, karena Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa dan Allah yang selalu beserta kita, berjanji beserta kita, dan Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya ya jatuh ya. Dia akan selalu menopang dan memegang tangan anak-anaknya. Nah, di sini kita lihatlah ya bagaimana Tuhan Yesus ya sanggup meredakan angin ribut sekalipun, apapun itu. Bayangkan kalau adik-adik angin ribut, ombak di tengah-tengah itu bagaimana? Adik-adik sendiri ada mau dimakan sama ombak, bagaimana takutnya? Namun Tuhan Yesus berkuasa. Di sini bilang diam dan tenanglah. Danau itu tenang, angin itu tenang. Jadi kakak cuma mau ingatkan lagi, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus tahu kebutuhan adik, Tuhan Yesus tahu kesusahan adik-adik. Dan yakin dan percaya, semua ombak, rintangan, halangan adik-adik bisa lewati dengan baik. Bisa Tuhan Yesus lewat, bersama dengan Tuhan Yesus, bisa Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus bisa melewati dengan baik. Dan Tuhan Yesus sanggup menghilangkan badai, ombak, meredakan dan meniadakannya. Sehingga adik-adik ada di tempat yang aman dan adik-adik punya damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah inti dari cerita ini. Adik-adik jangan lupa berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sama dengan kakak juga, sama dengan kakak. Nah, sekarang poin-poin pentingnya yang kita harus poin-poin penting yang kita harus tahu paling tidak daripada cerita ini. Satu ya, badai pasti berlalu. Semua ada badai. Dunia ini mungkin badainya tidak merupakan ombak ya, tapi mungkin tantangan, kadang-kadang ketakutan, ketidakpastian ya dalam kehidupan itu mungkin adik-adik alami atau kakak-kakak alami ya. Itu semua akan pasti berlalu. Karena kita anak Tuhan dan Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus Allah yang mampu mengatasi badai tersebut, menghilangkan badai tersebut, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, Lukas 1 ayat 37, badai pasti berlalu. Asalkan kita tetap percaya tadi dan berserah. Mengapa kamu takut? Kata Tuhan Yesus kan di dalam sama murid-muridnya. Mengapa kamu tidak takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, asal kita tetap
percaya sama Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, badai pasti berlalu. Yang kedua, Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, karena kita anaknya. Kita adalah biji matanya. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan Yesus di sini tidur, tapi Tuhan Yesus tahu. Nah, bayangin ada di dalam ombak itu Tuhan Yesus tidur, ya. Itu di sini. Itu berarti juga menunjukkan kepada kita betapa tenangnya, betapa percayanya Tuhan Yesus pada Allah Bapa. Ya, tidak akan ada apa-apa. Nah itu, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau kita juga harus tenang dan harus tenang dan damai sejahtera ada di kita. Karena sukacita karena Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus adalah perlindungan. Nah adik-adik, bisa kita lihat kalau Tuhan Yesus bersama kita, apapun yang kita lakukan, senang, sedih, susah, Tuhan Yesus ngerti. Dan Tuhan Yesus selalu siap membantu kita. Dan Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ada 2 poin, badai pasti berlalu, Tuhan Yesus selalu bersama kita, ya. Asal kita ada apa-apa, ada ragu-ragu, ada apa-apa, panggil namanya, berseru namanya, tentunya dengan doa, ya. Ya, itu jadi badai pasti berlalu, Tuhan Yesus bersama kita. Yang ketiga, iman itu mengalahkan ketakutan. Ya, kakak nggak bisa bilang murid-muridnya nggak punya iman ada, kita juga punya iman ya. Tapi kadang-kadang goncangan itu begitu keras, ya. Nah, kita kadang-kadang menjadi takut. Nah, musuhnya iman adalah takut, ya. Semakin iman kita besar, semakin ketakutan kita kecil. Semakin ketakutan kita besar, semakin iman kita menjadi kecil. Nah, adik-adik, perbesar iman kita dengan apa? 1, berdoa, ya. 1, baca firman Tuhan. Yang ketiga, ya, kita itu bergaul dengan orang-orang yang percaya, ya. Itu bergaul dengan orang yang percaya, maksudnya kita punya teman orang percaya itu saling menguatkan itu juga, ya. Mendengar kesaksian orang percaya, ya, bergaul dengan orang percaya, dengan teman sekolah, teman gereja, teman sekolah minggu, ya, dengan kakak-kakak, ya, sama. Jadi perbesar iman kita, perkecil ketakutan kita. Malah ketakutan kita nggak usah ada, ya, karena kita punya iman. Jadi musuh besar iman itu sebenarnya takut, ya. Jadi kalau ada yang takutnya gede, ya imannya jadi kecil. Kalau imannya besar, takutnya kecil dan tidak ada, ya. Itu 1 ya. Jadi badai pasti berlalu, Tuhan Yesus beserta kita. Iman mengatasi ketakutan, ya. Iman mengalahkan ketakutan, ya. Keempat, tadi dilihat, diam, tenanglah. Danau tenang, angin tidak ada, ya, sehingga semuanya perahu-perahu bisa berjalan ke tempat yang aman ke seberang. Sama dengan kita, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, yang mampu mengalahkan ombak, mampu mengatasi ombak, meredakan ombak dan menghilangkan ombak dan badai sekalipun, sehingga kita ada di tempat yang aman dan damai sejahtera. Nah, ini kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia berkuasa atas alam seluruh semesta. Dan jangan pernah takut. Gak ada yang lebih gede dari Tuhan. Hebat, Allahku hebat. Kuat, Allahku kuat. Ya, jadi itu semuanya yang ada 4-4-nya. Ya, gak ada badai dalam kehidupan itu yang gak bisa dikalahkan oleh Tuhan. Gak ada. Nah, kesimpulannya itu intinya, adik-adik, kehidupan itu penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun, ya, bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melalui semuanya. Tuhan Yesus sanggup meredakan dan menredakan badai-badai yang bisa merupakan tantangan dan ketidakpastian dalam hidup dan apapun juga, asal kita berserah, ya, kepadanya dan selalu percaya kepadanya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Itu. Jadi intinya dari renungan itu ada tadi ya, 3 ya. Ya, badai itu pasti berlalu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Iman mengalahkan ketakutan, dan 4, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah terbatas, ya. Jadi badai pasti berlalu, Tuhan Yesus bersama kita, iman mengalahkan ketakutan, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Ingat 4-4-nya, ya, dalam cerita ini, ya. Ini dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tentunya ayat hafalannya dong, ayat hafalannya tuh Lukas 1 ayat 37, ya. Ya, adik-adik udah sering dong. Nah, itu merupakan ayat emas kakak tuh, ya. Salah satu ayat emas, banyak sih ayat emas, adik-adik mungkin juga ayat emas juga ada ya. Jadi Lukas 1 ayat 37, mari kita baca ya. Gampang, harus hafal ya kalau minggu depan itu. Istilahnya kalaupun besok sekolah minggu juga, adik-adik hafal juga tuh Lukas 1 ayat 37 ya. Tadi apa? Kita baca 3 kali ya.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, jadi camkan di hati dan pikiran. Salah, kebalik, di hati dan pikiran. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini cuma sebentar ayat hafalannya ya. Cuma sebaris, tapi maknanya dahsyat. Ya, karena firman Tuhan Yesus itu berkuasa. Ada dia percaya. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, kakak sudahi dulu renungannya yang singkat ini. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, ajaib, berkuasa. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna pada diri kami Tuhan. Saat ini kami sudah membaca firman, belajar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah mampu meredakan ombak. Dan kalau kami sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dan percaya, Tuhan Yesus, ada 4 hal yang kami pelajari dalam hal ini Tuhan. Badai dalam kehidupan pasti berlalu, goncangan pasti berlalu, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita, dan iman mengalahkan ketakutan. Dan juga Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kuasa dahsyat mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman ini, biar kami menjadi rema dan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, mungkin kami dalam mendengar firman main-main Tuhan, ataupun membaca firman dari yang salah hati dan pikiran kami, ampuni di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan dalam kehidupan kami saya ampuni. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, sekolah kami, kesehatan kami, apapun yang kami lakukan, orang tua kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekian kakak, sekian adik-adik, sekian semuanya. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi.